Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah sintaksis akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Konsep Dasar Kalimat dan Pengembangannya, yang beranggotakan saya Ina Nuraini sebagai moderator sekaligus pemateri kedua, kemudian ada Ulfa Nurfadilah sebagai pemateri pertama, dan juga ada Dea Mariana sebagai pemateri ketiga, kemudian ada Nur Ajijah sebagai pemateri keempat. Saya Ulfa Nurfadilah sebagai pemateri pertama akan membahas tentang konsep dasar kalimat. Yang pertama yaitu pengertian kalimat. Kalimat adalah suatu kesatuan kata, frase maupun klausa yang dapat berdiri sendiri dan mempunyai makna khusus di dalamnya. Yang kedua yaitu struktur kalimat. Struktur kalimat adalah susunan kata-kata yang membentuk sebuah kalimat sehingga akan memiliki pola-pola kalimat yang baik dan benar. Yang ketiga yaitu pola kalimat. Menurut Wijanto dalam buku Tata Bahasa Pedagogis Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa pola kalimat itu ada berbagai macam pola, yaitu pola S, pola P, pola SP, pola SPO, pola SPOK, pola SPO1O2, pola SPO1O2K, pola KSPOK, pola S1, S2, P, pola strip SP, dan pola SP strip. Baik, selanjutnya pengertian klausa. Klausa merupakan suatu gabungan dua kata atau lebih yang mempunyai predikat dan berpotensi menjadi suatu kalimat. Klausa sendiri terkadang sering disamakan dengan prasa, padahal antara prasa dan klausa mempunyai sejumlah perbedaan, di mana salah satunya adalah unsur predikat yang mana klausa memiliki unsur tersebut, sedangkan prasa tidak mempunyainya, seperti halnya kalimat. Selanjutnya ada pola dasar kalimat dan pengembangannya. Kalimat dasar berpola SP. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek dan predikat. Predikat kalimat untuk tipe ini dapat berupa kata kerja, kata benda, kata sifat, atau kata bilangan. Misalnya, contoh yang pertama, mereka sedang berenang. Kata mereka memiliki unsur subjek, sedang berenang memiliki unsur predikat atau kata kerja. Contoh yang kedua, ayahnya guru SMA. Kata ayahnya memiliki unsur subjek, sedangkan guru SMA memiliki unsur predikat atau kata benda. Selanjutnya ada kalimat dasar berpola SPO. Kalimat dasar tipe ini memiliki unsur subjek, predikat, dan objek. Subjek berupa nomina atau prasa nominal. Predikat berupa verba transitif dan objek berupa nomina atau prasa nominal. Misalnya, mereka sedang menyusun karangan ilmiah. Kata pada mereka memiliki unsur subjek, sedang menyusun memiliki unsur predikat, dan karangan ilmiah memiliki unsur objek. Sebagai pemateri ketiga, saya akan menjelaskan tentang kalimat dasar yang berpola. Di sini saya akan menjelaskan kalimat dasar berpola subjek predikat pelengkap. Kedua, saya akan menjelaskan tentang kalimat dasar berpola subjek predikat objek dan pelengkap. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang kalimat dasar yang berpola subjek predikat dan keterangan. Yang pertama, kalimat dasar berpola subjek predikat dan pelengkap memiliki unsur subjek, predikat, dan pelengkap. Dari unsur subjek itu berupa nomina atau frasa nominal. Kemudian predikat itu berupa verba intransitif. Yang ketiga, unsur pelengkap yang berupa nomina atau frasa nominal. Contoh kalimatnya, mereka sedang menyusun karangan ilmiah. Mereka itu sebagai subjek, sedang menyusun sebagai predikat, karangan ilmiah sebagai objek. Kemudian yang kedua yaitu kalimat dasar berpola subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Kalimat tersebut memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Unsur subjek berupa nomina atau frasa nominal. Yang kedua yaitu berupa predikat verba intransitif. Yang ketiga yaitu objek yang berupa nomina atau frasa nominal. Yang terakhir yaitu pelengkap berupa nomina atau frasa nominal. Contoh kalimatnya yaitu anaknya mengirim saya surat. Anaknya sebagai subjek, mengirim sebagai predikat, saya sebagai objek, dan surat sebagai pelengkap.
Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang kalimat dasar berpola subjek, predikat, dan keterangan. Kalimat tersebut memiliki unsur subjek, predikat, dan harus memiliki unsur keterangan. Unsur subjek berupa nomina atau frasa nomina. Kemudian unsur predikat itu harus berupa intransitif. Yang terakhir, keterangan itu harus berupa nomina atau frasa nominal. Contoh kalimatnya, mereka berasal dari Surabaya. Mereka sebagai subjek, berasal sebagai predikat, kemudian dari Surabaya itu sebagai keterangan. Baik, selanjutnya yaitu kalimat dasar berpola SPOK. Kalimat ini memiliki unsur subjek, predikat, objek, dan keterangan. Subjek berupa nomina atau frasa nomina, kemudian predikat berupa verba intransitif, kemudian objek berupa nomina atau frasa nominal, dan keterangan berupa frasa berpreposisi. Misalnya, kami memasukkan pakaian ke dalam lemari. Kami merupakan subjek, memasukkan merupakan predikat, pakaian merupakan objek, ke dalam lemari merupakan keterangan. Kalimat selanjutnya, kalimat dasar berpola SPPLK, yaitu memiliki unsur subjek, predikat, pelengkap, dan keterangan. Subjek berupa nomina, predikat berupa verba intransitif atau kata sifat, kemudian pelengkap berupa nomina atau adjektiva, dan keterangan berupa frasa berpreposisi. Misalnya, Ungu bermain musik di atas panggung. Ungu merupakan subjek, bermain merupakan predikat, musik merupakan pelengkap, di atas panggung merupakan keterangan. Selanjutnya yang terakhir, kalimat dasar berpola SPOPLK. Subjek berupa nomina atau frasa, kemudian predikat berupa verba intransitif, objek berupa nomina atau frasa nominal, kemudian pelengkap berupa nomina atau frasa nominal, dan keterangan berupa frasa berpreposisi. Misalnya, dia mengirimi ibunya uang setiap hari. Dia merupakan subjek, mengirimi merupakan predikat, ibunya objek, uang merupakan pelengkap, dan setiap bulan keterangan. Sekian presentasi dari kelompok 6, kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.